nanti SPG sudah diatur sama SPG dan sudah ada 9 respon Ionikum SSI. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz juga sama SPG. Baik, terima kasih saudara atas kesempatannya. Baik, seperti yang di-share oleh saudara Mila kemarin bahwa sharing kita kali ini juga mengenai masalah budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu kalau kita bicara masalah budaya, tentu kaitannya adalah dengan aktivitas keseharian yang sudah kita lakukan secara terbiasa dilakukan sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan oleh sekelompok orang. Saya katakan oleh sekelompok orang karena mungkin budaya antara orang Indonesia dengan budaya orang Malaysia. Contohnya misalkan budaya orang Indonesia adalah ketika Idul Fitri akan ada salaman. Maka karena itu dilakukan secara terus-menerus dan disepakati oleh sebagai orang Indonesia sehingga menjadi sebuah budaya. Terbentuknya budaya positif ini akan ada bahasan di sini ada 6 konsep yang akan dibahas, mulai dari disiplin positif, kemudian keyakinan kelas sampai yang terakhir nanti institusi. Apa itu ada bahasan pertama? Bagian yang pertama adalah mengenai disiplin. Untuk membahas mengenai masalah disiplin positif mungkin akan ada sebuah analogi yaitu kepalan tangan. Mungkin sudah ada yang pernah membaca ini atau mungkin sudah pernah mempraktekannya dapat informasi tentang ini. Itu misalkan ada 2 orang A dengan orang B. Misalkan orang A di sana, menggenggam sebuah tangannya untuk melindungi sesuatu yang sangat berharga yang ada di dalam tangannya. Kemudian temannya atau orang B berbalikan, yaitu sebisa mungkin bagaimana untuk membuka kepala tangan yang dilakukan oleh orang A dengan cara duduk, rayu, atau kuat sampai mau membatasi. Terus itu dilakukan 2 kali dan dilakukan sebaliknya. Kalau sebaliknya orang B nanti yang menggenggam tangan, orang A yang berusaha untuk membuka. Lalu berikutnya kita bandingkan ini terkait dengan perubahan paradigma itu kerangka berpikir, cara berpikir kita. Untuk pertanyaan yang pertama, dari kasus atau kejadian ini, apakah orang A atau orang B yang dikatakan membuka genggaman tangan? Dari kasus yang pertama ya, kasus pertama orang A yang menggenggam tangan, orang B yang membuka. Yang dikatakan membuka kepala tangan yang apakah orang A? Dari 2 kejadian itu ya, maaf, bukan dari 1 kejadian. B. Kemudian berikutnya, sebaliknya, apakah antara orang A atau orang B yang dikatakan menutup tangan? Ya, dikatakan orang A. Mungkin di beberapa kali ada yang menyatakan satu dasarnya merupakan sebaliknya. Itu adalah dasar pertanyaan yang ketiga. Sebenarnya siapa yang memegang kendali atas kejadian tersebut? Tergantung orangnya kan ya, tergantung kita melihatnya. Misalkan kita melihat dari subjeknya yaitu orang yang B, maka yang dikatakan membuka genggaman tangan adalah orang yang B. Untuk kasus yang pertama. Sebaliknya, kalau kita mengatakan bahwa yang menutup genggaman tangan adalah orang yang A, maka itu sesuai dengan kejadian. Tergantung siapa yang menggenggam tangan. Berkaitan dengan itu, ada seorang ahli, Mr. Stephen namanya, Mr. Stephen mengatakan bahwa ada perubahan paradigma dalam berpikir dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Teori kontrol yang kita bahas lagi sebelumnya mengenai siapakah yang juga menjadi. Apakah stimulus respon itu?
kalau secara bahasa sebenarnya stimulus respon adalah ada aksi, ada reaksi. Kita makan, kalau kita terpukul, maka kita merasakan. Beban para juga itu terakhir adalah di poin yang pertama. Kalau yang stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti kejadian yang tadi ya, dengan tangan. Si B pengen memaksakan agar tangan si A terbuka. Kemudian di teori kontrol sebaliknya, kita berusaha memilih pandangan orang lain bagaimana tentang diri. Sampai poin berikutnya yang paling akhir yang paling jelas, kalau yang teori stimulus respon mengatakan kita berpikir karena pasti ada yang salah. Tapi ketika di teori kontrol ini adalah menang dengan menang. Masing-masing punya keuntungan. Sehingga kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, siapakah yang punya kontrol atas diri kita sendiri? Jawabnya diri sendiri. Lalu bagaimana dengan sikap disiplin? Kalau kita mendengarkan disiplin, pasti kaitannya banyak aturan di sana. Aturannya masuk pukul 7, pulang pukul 1. Tapi kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang pertama, disiplin itu adalah kontrol atas diri kita sendiri. Andai kata aturan itu tidak ada, kalau kita sudah pulang ke rumah, apakah kita tetap mematuhi aturan yang ada? Tergantung diri sendiri kan ya. Kita tetap melakukannya. Misalkan kalau yang sudah terbentuk, misalkan di SMP setiap pagi dilakukan alat surat di tiap pagi. Memang aturannya seperti itu. Kontrol atas disiplin itu ketika kita liburan, apakah kita pernah melaksanakan surat? Sehingga kaitan disiplin adalah diri sendiri, kita kontrol diri sendiri. Disiplin diri sendiri dan kacau. Salah satu tokoh yang mengatakan mengenai kedisiplinan adalah Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh di Indonesia, di mana ada kemerdekaan di sebelah ada sikap disiplin atau disiplin dari diri sendiri. Yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan untuk kita disiplin. Jadi berasal dari diri kita sendiri. Dan sepenuhnya dari sehingga yang dikatakan merdeka oleh Ki Hajar Dewantara bukan berarti merdeka itu adalah kita bebas atau terlepas dari segala perintah. Tapi bagaimana kita bisa memerintahkan diri kita sendiri untuk melaksanakan sesuatu atau disiplin diri. Itu mengenai poin yang pertama tentang kedisiplinan. Berikutnya, terkait dengan nilai kebajikan universal. Universal adalah bermakna semua kita keseluruhan. Jadi adalah nilai-nilai kebajikan yang sepakati bersama. Ada banyak jenisnya di sini. Yang paling kita ketahui ada yang di kurikulum merdeka, yaitu profil belajar Pancasila. Ada 6 poin ini, mulai dari beriman dan bertakwa, mandiri, kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan itu adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan bersama terkait dengan profil belajar Pancasila. Oke, baik, berikutnya konsep yang kedua, yaitu terkait dengan motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Apa bedanya? Ya, seseorang melakukan sesuatu mungkin ada dua yang mendorong, ada dua motivasi. Bisa dari motivasi eksternal, itu dari luar, dan motivasi yang internal. Kalau internal sudah jelas dari dalam diri sendiri. Kalau yang eksternal dari luar. Yang eksternal itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal yang positif. Jadi seseorang mau melakukan sesuatu karena mendapatkan penghargaan. Sedangkan sebaliknya, motivasi eksternal yang negatif adalah ketika orang melakukan sesuatu karena takut kena hukuman. Kemudian yang ketiga
masih tentang itu dari dalam diri kita sendiri. Kita misalkan contohnya di sini kita dengar Rasul itu karena apa? Karena pengen kita semakin dekat Allah, ataukah karena kalau kita melakukan dapat hukuman dari satu zadanya, ataukah ketika melakukan mendapatkan imbalan upah misalnya. Itu tergantung dari diri sendiri terkait dengan motivasi. Untuk berikutnya, di kalimat awal tadi dituliskan judulnya adalah hukum dan penghargaan dari satu ya. Ada istilah oleh ahli atau orang ahli Alfi, namanya Alfi, orang kedua Alfi mengatakan bahwa hukum oleh penghargaan. Artinya antara hukuman dan penghargaan itu sama saja. Jadi kalau siswa di sekolah kita beri melakukan sesuatu melanggar, maka akan mendapat hukuman. Dengan jika berhasil melakukan sesuatu, maka akan mendapat imbalan, dikatakan sama. Kenapa sama? Karena efeknya hanya akan juga karena hukum atau diberi penghargaan. Jadi misalkan melakukan sesuatu karena hukum, dia takut dia melakukan itu karena hukum. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu karena dapat imbalan. Jadi melakukan karena itu. Gimana kalau misalnya tidak diberi imbalan, apakah kita akan melakukan? Kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Berarti kalau dibahas di sini dia kurang efektif antara tanya ini, hukuman apakah sama dengan konsekuensi? Tidak bisa. Apakah sama antara hukuman dengan konsekuensi? Tidak. Ya, silahkan di sana. Terima kasih. Ya, karena berbeda ya, kalau hukuman bersifat negatif atau dari orang lain biasanya ada efek menyakitkan. Sedangkan kalau konsekuensi berdasarkan kesepakatan atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan tidak mengerjakan PR, maka hukumannya adalah mengerjakan soalnya ditambah kayak itu. Bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi misalkan disepakati sebelumnya oleh guru makhluk, misalkan jika tidak mengerjakan, maka seperti apa? Seperti siswanya. Kalau dibuat kesepakatan kelas tadi, jika tidak mengerjakan, menambah soalnya sendiri, misalkan siswa dari bersama-sama kelas, maka itu salah satu contoh konsekuensi. Kurang lebih ini ada beberapa kasus beda antara hukuman dan konsekuensi. Seperti poin yang keempat, mengganti kertas tugas dari tempatnya yang telah dicoret-coret. Itu bukan hukuman kaitannya dengan konsekuensi. Beda dengan poin yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku karena terlambat ke sekolah. Jadi beda antara hukuman dan satu poin berikutnya yang dibahas mengenai restitusi. Restitusi ini adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi jika ada masalah, murid tersebut tidak langsung hukum, tapi distabilkan dulu, kemudian digali atau dianalisis permasalahannya, kemudian diselesaikan bersama, disepakatkan keyakinan yang sudah dipertimbangkan. Nanti akan lebih dibahas lagi di poin. Terima kasih. Mungkin itu yang saya bahas. Berikutnya saya kembalikan ke Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materi yang sudah dilakukan. Langsung saja menginjak pemateri kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustazah Winarti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kesediaan dari rekan-rekan guru sekalian yang berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi kali ini. Untuk konsep yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan keyakinan kelas, gitu ya. Tentunya untuk ustadz-ustadz yang di SMP sudah tidak asing dengan istilah keyakinan kelas. Ini juga sesuatu yang baru untuk ustadz-ustadz yang di SMA barangkali kita bisa berbagi pengalaman. Mengapa keyakinan kelas yang dipakai? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Apakah ada bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas? Nanti kita akan simak bersama-sama bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ada kaitannya dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ustaz Yudha berkaitan dengan dorongan faktor internal dan eksternal. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini contoh kasus, gitu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Menurut saudara apa kira-kira alasannya? Mengapa peraturan helm? Keselamatan. Ya. Kemudian jawabannya adalah keselamatan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Kemudian jawabannya kesehatan dan atau keselamatan. Gitu. Ya. Dua hal yang berkaitan dengan nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan tadi, gitu ya. Kita yakini sebagai sebuah apa kita sebut dengan keyakinan. Bahwasanya dengan menggunakan helm atau memakai masker itu keyakinan kita adalah untuk menjaga keselamatan ataupun kesehatan. Maka ya teman-teman, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, menyeluruh begitu. Yang disepakati secara tersirat maupun tersirat, ya, tertulis maupun tidak tertulis. Ada orang yang tanpa ada peraturan tertulis pun karena merasa membutuhkan atau merasa tadi dorongan internal itu tadi hanya menggunakan masker atau sebaliknya. Jadi dari latar belakang entah mau suku negara atau yang berbeda-beda karena dorongan itu tadi internal, misalnya tidak hanya faktor tertulis, misalnya dorongan dari dalam itu sudah bisa menjadi sebuah keyakinan. Oleh karena itu kenapa kita sebut dengan keyakinan? Karena yang kita utamakan adalah dorongan dari dalam, internal, bukan karena peraturan. Terkadang peraturan itu faktor eksternal yang muncul. Oh, karena peraturan, saya mengikuti ini karena peraturan sekolah, bukan karena dari dorongan sendiri. Sehingga terkadang tidak semua peraturan itu dituruti, tapi terkadang dilanggar karena faktor eksternalnya yang berjalan, bukan faktor internalnya. Oleh karena itu kita samakan persepsinya teman-teman, bahwasanya yang kita terapkan sekarang adalah keyakinan yang itu tumbuh dari dalam diri siswa sendiri, ya. Sehingga natural, ikhlas pastinya dalam mengikutinya, ya, dalam menjalankan. Seseorang akan lebih tergerak, ya, bersemangat untuk menjalankan keyakinan jika dorongannya dari dalam, ya, bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang disajikan oleh sekolah, ya, tanpa makna. Beberapa kalau tidak didorong dari dalam, pasti dia beberapa kali akan mengulang kesalahan yang sama. Ya, berbeda dari dorongan internal. Jadi murid-murid pun demikian, ya, perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan itu. Nanti kita akan kaitkan dengan keyakinan. Ya. Percuma kalau kita membuat sebuah peraturan kelas tanpa adanya dasar keyakinan, ya, itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Yang ada hanya ketakutan karena ada faktor eksternal. Serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka harapannya bisa dipahami, ya, dilaksanakan. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan, keyakinan itu juga bagian dari kebajikan. Keyakinan kelas adalah disiplin positif, ya,
yang nantinya bisa diterapkan di sekolah sehingga membangun budaya positif sesuai dengan tadi profil pelajar Pancasila yang sudah tadi disampaikan. Jadi untuk membangun budaya positif, disiplin positif, membangun budaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan jargon pendidikan saat ini yaitu merdeka belajar. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan ini tidak hanya dibentuk dari versi kelas saja, tapi bisa ustadz-ustadz bangun versi mata pelajaran jika itu berada di ranah pelajar. Bisa dibentuk, bisa jadi keyakinan kelas antara mapel satu dengan mapel yang lainnya berbeda sesuai dengan kesepakatan atau keyakinannya masing-masing. Itu tiap mapel. Dan di kelas, tiap kelas pun bisa jadi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain punya keyakinan yang berbeda. Dan ini juga bisa diterapkan oleh suatu standar di rumah. Ya. Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, nampak, ya. Lebih rinci dan konkret, detail. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, menghindari kata jangan, ya, menghindari kata jangan. Tapi lebih nanti redaksinya lebih pada hal yang positif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sedikit tapi terlaksana, sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Karena di sini istilahnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Ya, jangan terlalu mendaki, nanti terlalu tinggi tapi sulit untuk dicapai. Ya. Semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi, bukan karena atas dasar gurunya saja, tapi atas dasar atau hanya atas dasar siswanya saja, tapi berkolaborasi, kesepakatan bersama antara siswa dan guru atau siswa dan wali kelas, kalau itu ranahnya kelas. Dan ini juga ditinjau, dievaluasi, sering dilihat kira-kira keyakinan kelasnya dari waktu-waktu berjalan, tidak sekedar hitam di atas putih, kita sudah buat tapi sudah berlalu begitu saja. Dalam jangka waktu yang mungkin lebih intens, minggu sekali atau 12 kali atau paling tidak 11 kali bisa ditinjau ulang. Sudah berjalan belum? Sudah sesuai dengan apa yang diyakini. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas melibatkan warga sekolah kalau itu keyakinan sekolah, atau melibatkan semua warga kelas kalau itu berupa keyakinan kelas. Jadi berdiskusi tentang hal-hal yang perlu disepakati, kemudian mencatat semua masukan nasihat, ditampung dulu. Ada ide apapun dari siswa diterima dulu. Jangan langsung oh itu nggak benar, jangan langsung ditampung dulu. Ya. Nanti ada tekniknya, nanti entah mau dicatat di kertas bisa, diolah terus bisa, masing-masing punya kontribusi untuk menyampaikan, ya. Sehingga kita juga mengapresiasi pendapat semua siswa, mencatat semua masukan-masukannya, kemudian menyusun keyakinan tersebut diganti dengan kalimat positif itu tadi. Contohnya, misalnya kalimat negatifnya adalah jangan berlari di kelas, ya, atau koridor, diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Itu lebih yang masuk ke dalam otak bawah sadar adalah hal yang positif. Kalau jangan, itu biasanya lebih cenderung ke oh nanti pasti akan melanggar lagi. Jadi biasanya kita menggunakan istilah atau bahasa-bahasa yang positif. Kemudian setelah diskusi, kemudian dicatat kembali pernyataannya. Pasti kan banyak ya dari anak-anak. Jangan menyampaikan selalu benar. Nanti di tahap berikutnya atau tahap ini baru kita evaluasi, kita saring berdasarkan kesepakatan. Jadi selanjutnya ajak warga untuk menemukan nilai-nilai kebajikan. Dari sekian buku yang tertulis, manakah yang merupakan nilai-nilai kebajikan, mana yang tidak? Itu kita sampaikan kepada siswa-siswa kita.
untuk menentukan mana dibagikan mana bukan. Kita libatkan anak-anak. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung kata keyakinan, yaitu saling menghormati. Nanti akan ada banyak mungkin bahasa-bahasa atau istilah yang lainnya, tapi dalam satu ranah sebetulnya saling menghormati. Tidak membuli dan sebagainya, mengejek dan sebagainya. Misalnya hanya nama bapaknya dan sebagainya, itu juga dia dalam ranah menghormati. Keyakinan inilah yang kemudian dimasukkan dalam daftar kesepakatan. Setelah itu tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelasnya bersama-sama. Ya. Setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, dari 20 diringkas lagi menjadi 5, ya, 3 atau 5 keyakinan, atau 3 sampai 7 lah maksimal keyakinan. Jangan terlalu banyak supaya mudah diingat. Setelah keyakinan disepakati, maka dipersilakan semuanya membaca ulang. Sepakat ya, teman-teman? Keyakinan yang kita sepakati itu jika sudah, oke, kita tanda tangan, ditulis ulang keyakinan yang utuh yang sudah sepakati itu. Di bawahnya nanti diberi space tanda tangan seluruh warga kelas untuk menandatangani. Ditempel, jadi tidak disimpan wali kelas atau gurunya, ditempel di kelas di ruang yang bisa dibaca oleh siapapun. Oh, ternyata di kelas 7 itu yang kelasnya ada poin ini ya. Jadi kelas lain ada yang sedikit berbeda. Nah, ini contoh saja. Ini yang sudah dari sekian puluh tadi gitu ya, diringkas jadi satu. Contohnya, misalnya yang pertama menjaga keamanan dan kenyamanan. Kedua, menyayangi dan menghormati. Ketiga, bertanggung jawab dengan diri sendiri dan lingkungan. Ketiga, tepat disiplin. Kelima, mematuhi peraturan sekolah. Sederhananya, secara simpelnya. Dari anak-anak tadi itu tadi, dari anak-anak pernyataan dari anak-anak kita ringkas menjadi sederhana. Kemudian bisa di bawahnya langsung ditambahkan dalam kata batangan atau bisa di lembar tersendiri. Termasuk wali kelasnya atau guru yang terlibat. Nah, ini juga contoh lain. Kalau contoh di SD, kelas SD itu biasanya lebih sederhana bahasanya. Setiap anggota kelas perlu belajar, ya. Yang kelas satunya juga mungkin standarnya bahasanya lebih agak tinggi. Nanti akan membantu. Kalau kelas 1 bingung membantu materi seperti apa, harus lebih detail. Dan kelas 7 atau setara SMP, ya. Mungkin ada hormat, bekerja sama dan sebagainya. Nanti diberi indikator juga boleh, tanpa indikator pun boleh kalau sudah menjadi kesepakatan. Ini contoh saja keyakinan kelas, ya. Disiplin waktu, entah baik waktu datang ke sekolah maupun tugas. Kemudian bersikap baik dalam menghargai orang lain, termasuk tadi mungkin di dalamnya nanti ada bullying, kemudian asli dan sebagainya. Menjaga keselamatan diri dan orang lain, diri dan orang lain. Itu bisa jadi tidak hanya bab berkendaraan, bab mengemudi sederhananya saja. Itu juga bisa masuk ke dalam ranah keselamatan. Tidak semua anak bisa menggunakan gunting dengan bijak, gitu ya. Atau sepak bola, pakai sepatu untuk safety. Nah, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini ada dua strategi antara menggunakan strategi kegiatan tampak dan tidak tampak, itu menggunakan tabel T ya, kita mengenalnya. Jadi kegiatannya bisa dibagi menjadi beberapa kelompok di kelas. Kemudian setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital ya, tabel T. Seperti tabel. Kemudian salah satu memberikan keyakinan kelas pada setiap kelompok. Mau dibagi sesuai dengan keinginannya siswa boleh atau tidak dibagi juga boleh. Kemudian hasil surat pendapat setiap kelompok dipresentasikan.
Ini contohnya tabel T, mudah-mudahan kelihatan. Bisa menggunakan kata tampak seperti dan tampak tidak seperti. Contohnya datang tepat waktu sama sepertinya. Tidak tampak seperti adalah sering hadir terlambat, itu kan negatif ya. Sering hadir terlambat itu kan negatif. Diganti dengan kalimat yang positif. Seharusnya bagaimana? Datang tepat waktu. Kata-kata negatif yang muncul di tidak tampak itu nanti padanan katanya adalah tampak seperti. Harusnya bagaimana? Seharusnya menggunakan kalimat positif. Nah, ini contohnya bisa ditambahkan yang kalau di SMP bisa berkaitan dengan masa formal, kerja, masa terima, diterima dan dimiliki, kemudian bersikap positif, percaya dan menghormati orang lain dan sebagainya sesuai dengan nanti kesepakatan sekolah ya. Mau poin apa yang dimunculkan. Kemudian ini pakai tabel Y. Ya, bisa begini. Kalau tadi pakai tabel T, tanpa dan tidak seperti itu. Kemudian kalau tabel Y bisa menggunakan seperti ini. Terdengar seperti apa, berberi kalau semuanya harus seperti apa dan terlihat seperti apa. Contoh satu saja. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Terdengar itu berarti kata-kata yang muncul. Yuk saya bantu. Kemudian berperilaku, berarti ekspresinya harusnya bagaimana? Tersenyum ramah. Kemudian metode kedua adalah tidak menggunakan tabel T atau tabel Y, tapi menggunakan tugas saya dan tugas kamu. Ini juga bisa diterapkan kalau di kelas tugas guru dan tugas murid. Juga bisa diterapkan di rumah, tugas orang tua dan tugas anak. Ini juga bisa diterapkan di rumah, di sekolah atau di manapun. Ini nanti guru akan membuat bagan bersifat kotak begitu ya. Masing-masing kotak ini judul. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa. Nah, langsung saja ke contoh. Guru tugasnya mengajar, mendidik dan sebagainya. Murid tugasnya apa? Belajar. Kalau guru mengajar, berarti murid tugasnya belajar. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Maaf, ini murid ya teman. Murid tugasnya adalah bukan menyakiti atau disakiti. Jadi guru, tabel guru dan murid, sini juga guru dan murid. Yang di atas tugasnya atau seharusnya yang bawah adalah tugasnya bukan sebaliknya. Berjuang pendapat tentang tugas-tugas masing warga kelas atau rumah untuk membantu dengan positif yang aman dan nyaman menjadi suatu budaya yang positif di manapun. Kemudian konsep yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia kebudayaan. Ada lima. Yang pertama kebutuhan biologis. Yang keempat adalah yang pertama adalah kebutuhan fisik. Yang keempat adalah kebutuhan biologis. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat kebebasan, kelima kesenangan dan kepuasan. Kalau sederhananya dalam seks itu Joni kan, Joni dia mengambil makan temannya, bekal temannya. Dalam konteks mengambil bekal temannya ini, bisa jadi kelima-limanya beda kebutuhan. Jika Joni itu mengambil karena dia lapar, berarti alasannya adalah kebutuhannya adalah kebutuhan fisik, ya, kebutuhan fisik. Ingin survive dia. Jadi kalau Joni itu mengambil karena kita perhatian, cari perhatian dulu. Cari perhatian dulu. Sehingga begitu melakukan orang tua. Menyampaikan kenapa kamu mengambil bekal temannya? Karena kan yang butuh perhatian. Sengaja. Biar orang tuanya lapor ke orang tuanya. Itu kebutuhan kasih sayang. Caper lah bahasanya. Kemudian ketiga kebutuhan kebebasan. Dia mengambil karena merasa dirinya lebih berkuasa. Jadi begitu. Sehingga kalau temannya merasa sedih dan sebagainya atau ekspresinya nangis atau sedih, dia merasa happy, senang. Oh itu lucu, bebas dia merasa dewasa di atas. Kemudian kebutuhan kesenangan.
mencoba menu yang lainnya. Menu yang lainnya dibanding menu bekalnya sendiri. Yang terakhir penguasaan tadi. Ini survival ya, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang atau rasa diterima untuk diterima, love and belong. Kemudian penguasaan, kemudian pengakuan atau kemampuan. Kemudian kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan, fun. Ingin bermain-main aja. Sementara itu teman-teman yang bisa saya bagi terkait dengan keyakinan kelas dan konsep kebutuhan dasar manusia. Ya. Harapannya kita semua kembali lagi siswa itu menjadi objek, dan harapannya faktor internal lah yang mendasari perilaku siswa maupun diri kita sendiri, bukan karena faktor eksternal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk materi yang kita pelajari sudah semakin kompleks. Nah, itu setelah ini akan ada materi yang ketiga. Apa itu materinya? Kita sambut saudara Jumila. Beliau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari budaya positif, kemudian kekayaan benar, dan kita aplikasikan peran kita sebagai posisi kontrol kita. Nah, kita setelah melihat tadi bahwa aturan-aturan dan keyakinan yang sudah kita laksanakan, sudahkah kita mungkin sebagai guru, sudah nggak aturan itu memerdekakan siswa? Memerdekakan siswa yang siswa itu melakoni semua itu karena ya, saya merasa merdeka, tidak terbebani lagi dipaksa atau dipanggil Jamila atau dipanggil Dewi, tapi mereka ada bahwa saya harus datang pagi memerdekakan. Atau apakah itu sudah pada keyakinan siswa kita? Saya sudah yakin, sudah dari hatinya dan sudah berpihak pada siswa. Begitu masih terbuka, apakah kita sudah yakin berapa persen besar? Yang posisi yang harus kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, sepertinya sudah di-share sama Ustaz Alif di grup ya, di Telegram. Ada 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol kita. Yaitu yang pertama ada untuk membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan lain-lain. Lebih lagi, kira-kira kita ketika anak melakukan dan cara yang kita inginkan dalam mimpinya. Jadi perilaku yang tidak kita inginkan di kehidupan anak. Di sini kita di mana? Saya jujur kayaknya lebih mungkin di dalam alam ya. Betul ya. Kenapa gitu? Di sini adalah ternyata motivasi yang kalau sudah kita melakukan dia sebagai pembuku dan memberi masalah kita sudah sertifikatkan, kita sudah memberi hukuman kepada dia. Terus sehingga mereka ketika tidak melakukan hal itu, alasan mereka adalah bukan dari dalam diri, dari bodoh dan mereka. Nah, kalau kita menerapkan teman dan pemantau itu berarti kita mengharapkan dari luar, mengharapkan imbalan dari orang lain. Ya, teman dan pemantau. Biasanya kalau kita berarti sebagai teman, kita kadang lebih lama istilahnya. Posisi kita yang harusnya kita pakai adalah posisi pemantau paling minimal atau posisi ada beberapa langkah. Kalau menghukum biasanya langsung ya mesti ya itu ya kata-kata saya mesti ya ada udah menghukum gitu. Kalau sebenarnya itu cuma
itu sebenarnya bagi membuat keyakinan sama orang, tapi kemudian tidak. Nah, kemudian ada kondisi teman, ya kondisi sana, itu juga nggak boleh. Gimana ya? Gimana itu ya? Nah, gimana itu ya? Nah, ada banyak yang membuat mereka itu merasa tertekan, tidak bebas, tidak merdeka dalam melakukan hal yang benar. Membuat rasa bersalah. Beberapa orang mungkin kalau tidak ngerti yang itu beberapa orang yang merasa oke, saya akan melakukan ini. Tidak dari diri saya. Membuat orang merasa kalau dia merasa sadar bisa berubah. Kalau kan dia ternyata hidup itu tidak mengharuskan harta orang tua. Kalau ternyata saya tidak membuat itu saya bisa hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah memantau dan berbagai manajemen. Kalau memantau adalah dia lebih cenderung apa yang tadi harus kamu lakukan, membiarkan dia menemukan cara itu. Kira-kira apa ya? Bagaimana ya? Tapi kalau manajer ini apa yang kita lihat ini, kemudian ada lagi kira-kira kalau manajer apa yang bisa saya supaya kamu membuktikan perubahan lebih baik. Dan saya pernah coba ke sini, saya memanggil anak sudah tahu di anak hasil bagaimana ini beda. Walaupun nanti kalau nggak dilakukan ya itu kita sudah bisa. Nah, coba kalau saya kecewa sekali dengan kamu berarti ini adalah posisi kontrolnya sebagai Rasa. Coba lebih kamu. Hukum. Hukum. Ini lebih membuat Bersalah. Ya kan? Bersalah. Kamu tidak melakukan atau benar. Yang kedua hukum, karena dia tidak cerita padahal dia tetap satu kali dua katakanlah baru siapa kamu tidak berani bisa enggak. Nah itu kalau menjawab ini sudah hukum. Kalau yang nomor 3 adalah lakukan sendiri bapak Mantap. Nah, makanya kita tidak boleh sebagai membayar ayolah lakukan begini bu atau bapak. Nah, ya makanya ini tidak boleh. Ayo tolongkan teman. Ya teman. Tapi itu lebih banyak masuk ke perasaan juga. Oh bisa, teman itu bisa. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bisa memantau. Ya, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, karena membantu. Kamu selalu mesti yang ya ini dosa-dosa. Nah, satu ya. Ngapain dosen Dosa-dosa kesusahan ya. Kenapa dosen ya kepisah bisa Tapi nggak mau coba. Berarti ini ya bergerak antara jadi peraturan satu lingkaran. Kalau manajer itu bisa bagaimana menanamkan nilai dan memperbaikinya. Harapannya itu anak-anak itu merdeka berjalan bukan hanya untuk menentukan cita-citanya, merdeka mengikuti aturan, merdeka untuk lebih cenderung sadar bahwa ini salah, bahwa saya sudah melakukannya. Nah, proses untuk membuat anak sadar itu tidak bisa langsung 1 kali 2 kali proses, karena kesalahan itu bisa jadi menumpuk di bawah sadar ya, dia melakukannya. Terus dulu ya, mengingatkan dan
Kemarin ya, yang telegram pertama. Nah, di sini ada yang pertama menampilkan identitas. Karena apa? Setiap orang itu melakukan kesalahan. Ya, oke. Kemudian kamu bukan hanya kamu kok yang pernah melakukan. Kemudian menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai disepakati mendukung yang melakukan beberapa hal. Terus kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin dikenal seperti apa? Kemudian ada validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan. Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jadi urutan ini tidak harus tidak boleh ada. Tergantung kamunya. Kalau saya bisa dudukkan, sudah mau bercerita apa yang terjadi depan panggil, kira-kira apa yang kamu lakukan benar atau salah. Nah, kadang-kadang kita kan lompat. Yang kita lupa lakukan adalah mensalahkan identitas. Seakan-akan dia hanya dia adalah satu-satunya pelaku yang melakukan kesalahan itu. Nah, kita mungkin sudah validasi apakah identitasnya itu belum. Oke, kamu terlambat. Iya. Oke. Memang setelah validasi terlambat. Iya juga. Saya bilang berani kok terlambat. Sampaikan identitasnya dulu. Bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang bersalah, tapi orang-orang itu bukan orang yang bersalah. Yang berbeda adalah bagaimana kamu mengubah. Ini bukan satu-satunya. Orang juga pernah tetangga saya itu tapi sombong begini dulu. Nah, ini usahakan manusiawi kok, tapi manusiawi. Jika anak yang merasa gagal itu yang meleset ternyata bukan. Beberapa kasus ini kamu lihat beberapa kejadian yang kasusnya negatif ya dalam diri kita. Penerimaannya. Dan kita sadar bagaimana kita berbelok kemampuan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bertanya, nah, tahu nggak kasusnya ini adalah termasuk tahu berjalan pincang bulan. Ini hukuman pincang bulan. Hukumannya apa? Pilih loh sekarang. Mungkin kalau tadi sudah bukan kesalahannya mungkin menyampaikan begini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kesalahan sama, tapi pernah melakukan kesalahan. Nah, begitu melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah begini. Kalau dia kayak, loh berarti hanya saya dalam kesalahan. Saya loh, tangguhan. Nah, Allah sudah tunjukkan kamu yang baru kita urus kamu tadi, kita urus kemana-mana. Berapa jam? Biasanya kan. Nyopot temannya itu saya suka. Sampai nyopot temannya itu saya suka. Yang melanggar itu pasti begitu. Iya. Ya, dan berpikirnya gitu. Oh, berarti aku sendiri dong yang melakukan. Contohnya aku akan tenang. Yang maksudnya adalah kita sholat. Kemudian ada ya, bagaimana guru itu mengcover pertanyaan siswa jawaban siswa dengan kemampuan komunikasi dengan tenaga. Allah tadi seperti itu. Iya, betul. Nah, ini loh. Kayak gini, saya tidak tertarik dengan Bapak Ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan tadi maksudnya itu tidak pacaran tapi kejadiannya nyata kamu melakukan itu ada pemberian. Iya, saya nggak tahu ya ini tapi saya menyelesaikan
bagian ini kan bagian yang paling harus kita kuasai. Validasi kebutuhan. Membantu mungkin mengenali basic bukannya apa. Kamu kenapa sih melakukan itu? Kayak apa? Kamu tahu itu salah sih ya? Dendam. Jadi saya sehingga kamu jangan mengatakan kamu boleh menjaga sikap itu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan itu? Ini kemudian adalah menanyakan keyakinan. Kamu melanggar apa enggak? Nah, ada trik ketika ada yang kita tanyakan, kan kadang ada yang jelek jawab, ada yang diam. Benar ya? Kalau ada yang diam, apa yang kita lakukan? Begini. Jadi titiknya gini. Diam. Kenapa kamu? Diam. Jadi silakan bisa dipilih. Kamu ingin nggak sih memperbaiki kesalahan? Ingin nggak sih memperbaiki? Kamu kira-kira kamu tahu kan peraturannya apa? Biro cari video ini triknya baru ya. Kalau mungkin belajar kira-kira kamu kan tahu dibutuhkan, kamu kira-kira sudah ini ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil ya. Itu proses dan dia itu dia sesi penerapan kadang-kadang mereka harus dijalankan dulu apa yang dilakukan dan walaupun tidak sampai dan itu saja karena harapannya ketika ada misbehave pada film kita mesti menjaga kesalahan misbehave behavior yang salah dan harus kita perbaiki. Terima kasih, maaf jika ada yang salah. Mungkin saya akan ada tanya jawab yang dipanggil oleh saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita sudah mulai dari 6 materi terkait yang pertama tadi sampai yang 6 terkait tiga dari nah insya Allah dari beberapa materi yang sudah disampaikan oleh materi kita mungkin ada yang perlu didiskusikan bisa disampaikan kita kasih hanya untuk kita ingin menyampaikan hal yang salah atau mungkin perlu oke, saya masuk Sebenarnya ini sudah saya lakukan 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Enggak,
Bagaimana kita menyikapi ini? Apakah tidak boleh kita ngomong tidak itu hanya dalam hal penyusunan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah saja yang itu akan menjadikan sebuah peraturan yang ditempel, yang kita semua kemudian bisa melihat jelas, oh begini peraturannya, atau kalau tiga itu memang kita tidak boleh menggunakan dalam keseharian kita. Kalau yang saya dapat 12 tahun yang lalu itu dalam keseharian saya ketika mengajar, jangan gitu, tak boleh jangan naik, tak boleh silakan turun, nah gitu ya. Itu yang saya, karena memang dalam Al-Quran bukan membanding-bandingkan, ini adalah perintah dari atasan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Terus ini kemudian karangan manusia, atau apa gitu ya. Tidak begitu. Ini bagaimana kita menggunakannya. Terima kasih Masya Allah sudah masuk menyikapi apa yang disajikan ya. Oke, dengan kata negatif atau jangan maupun tidak dari ilmu yang kita dapatkan paradigma yang terkadang berubah berganti ataupun berbeda sumbernya, kita ambil yang bagus, maksudnya yang lebih apa ya, lebih nyaman. Nah, itu juga bisa diterapkan tidak hanya di keyakinan teman. Tadi saya kaitkan dengan bisa diterapkan di rumah, gitu ya, di keseharian. Karena terkadang tidak boleh berlarian. Untuk usia anak-anak, kata tidaknya bisa tidak ditangkap, tapi malah berlarian. Jadi bagian kalau kita mau tidak, biasanya dilakukan. Dilarang buka begitu ya. Terkadang anak-anak penasaran, dilarang berarti ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang serius gitu. Terkadang kata tidak boleh atau dilarang itu mau menarik hal yang negatif untuk melakukan. Tidak juga, enggak berbeda ya. Saya tidak membahas kitab Al-Quran kita, tapi lebih ke ini ya, keseharian ataupun paradigma alam bawah sadar kita terkadang beda dengan dilarang bermaksiat itu, Masya Allah itu dalam itu ranahnya sudah luar biasa. Ini ranah yang sederhana gitu ya, yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Dilarang berlarian, ya sudah tambah lari anak-anak kita terkadang. Jadi kita lebih menerapkan atau membiasakan kata-kata positif sehingga yang masuk ke dalam mindset anak kita adalah hal yang positif. Di mana masuk ruang itu ya, terkadang pasti saja namanya anak-anak apa ya di ruang itu. Tambah penasaran. Dilarang terkadang peraturan itu mau dilanggar. Ya atau tidak saudara? Ya, penasaran. Jangan buka begitu loh ya, dan sesuatu pastinya akan menarik ke arah sana. Oleh karena itu, mensiasati atau menghindari hal yang seperti itu, alangkah baiknya kalau masih bisa menggunakan kata-kata positif, kita gunakan kata-kata yang positif. Ya. Jangan bertengkar biasanya. Tapi ayo saling nyair pun ya, ayo berbagi ya. Dengan kata sederhana aja berbagi ya, anak-anak akan terbiasa dengan tahu ya saya juga berbagi. Beda dengan kata jangan, tidak boleh dan sebagainya. Negatif terus isinya. Begitu mungkin sekian bisa saya bagi teman-teman barangkali selama kita masih bisa menggunakan kata-kata positif, ya. Kita gunakan kata-kata positif itu untuk menetapkan dalam bahasa dalam anak kita hal yang positif. Itu terima kasih. Ya, semoga. Dalam peraturan memang kita menerapkan kata-kata positif. Tapi untuk beberapa aturan kita harus tegas mana yang memang lampu merah. Nah itu. Ada kata yang tidak sadaran, bukan sayang-sayangan. Kali kalau saya pakai kata adik kakak itu lebih sama anak saya itu yang lainnya lebih salah gunakan. Ya kan ada hal yang memang kita harus menggunakan kita jelas. Iya, jelas. Beberapa yang kenapa adalah karena mungkin ini ya benar. Untuk aturan ini benar menggunakan kata jangan. Menggunakan kata positif, tapi untuk beberapa hal yang memang itu ketegasan dan itu real nyata. Maksudnya
benar-benar dilarang, kata tidak masih boleh dibolehkan, masih diperbolehkan atau bahkan mungkin harus karena apa? Ya untuk berpacaran tidak pacaran, tidak merokok, tidak itu berarti kan kalau merokok kan tidak ada kata gantinya, tidak pacaran. Kita kan harus bisa nikah lah. Tidak pacaran. Jadi menyayangi. Karena bisa pacaran tidak pacaran. Menyayangi. Nah itu bisa itu pelecehan. Saya nggak pakai cikut ya. Kemudian bisa dibenarkan. Kalau masalah hukum ya, silakan benarkan pakai. Gitu. Kita masih menggunakan hal-hal yang atau jangan begini lah, jangan begini kan pasti. Ketika sesuatu itu hubungannya dengan sesuatu yang hukum, sesuatu yang gitu. Menuntut aurat. Nah, karena kenapa di sini menggunakan positif atau positif? Karena aturan yang disepakati ini kan kurikulum nasional, tidak bersinggungan dengan agama. Sehingga menggunakan kata positif, universal. Ketika sudah nyerempet agama, kita pakai jalannya. Seperti juga yang 5 posisi kontrol ya. Ya, yang Ini kontrol lagi kan dalam Al-Quran juga bagi kamu hukuman yang pedih, bagi kamu azab yang pedih. Fakta biru ya ulil albab. Masuk bumi pikir nggak dipikir sih, itu perasaan ya. Masuk di ayat itu. Sehingga mungkin kalaupun kita berbicara tentang universal, oke lah ya manajer kita pakai. Kalau dalam hal yang sesuatu yang sangat rentan dan itu memang harus bisa kita memakai hukuman mungkin bisa. Atau ya itu paham saya ya. Hukuman tetap bisa. Kemudian ketika memang dibutuhkan untuk kita menjadi teman pun mungkin bisa. Iya, sebagai teman bisa, tapi tidak sering. Sehingga ada kita harapannya itu sebagai manajer. Manajer itu adalah posisinya maju. Kenapa manajer? Karena membuat anak-anak itu apa ya? Sadar itu bisa bantu apa? Itu ketika manajer gitu. Iya. Cuma nggak ada anak-anak curhat tetap kita menjadi teman kan? Ya. Nah, beda lagi. Ini kan konsep retribusi. Kalau konsep curhat, ya kayak Mbak Fred dia menerima apapun. Kalau misalnya terima saja ya silakan. Tapi kalau ke saya, akhirnya mengarahnya ke hubungan. Nggak hubungan sih, manajer saya ini. Saya bisa bilang bantu ya. Konteksnya jika ada permasalahan, kalau tidak ada ya Ya enggak. Kalau dalam posisi curhat ya itu sebagai teman. Tapi ketika ada misbehave ya, misbehave itu kita ambil posisi manajer atau pemantau minimal. Apa yang harus biarkan mereka mencari solusi. Ketika mereka memberikan solusi yang nggak benar, baru kita perbaiki. Pertama itu memperbaiki kesalahan biar dari mereka. Iya, apa yang maksudnya saya juga mau memberi gambaran juga bahwa di setiap kondisi itu terkadang kita bisa melakukan hal ini itu, sehingga kita juga tidak terpacu pada ini, padahal ini salah, kayak gitu. Kita paham bagaimana lingkungan kita, kondisi orang yang kita hadapi juga. Sesuai kondisi. kalau jadi teman pun harapannya anak tidak melewati batas koridor. Aku kamu itu untuk ranah siswa dan guru itu juga nggak pas. Harusnya saya. Kadang-kadang anak kelewat kedekatannya, tidak memperhatikan untuk saat ini ya, kan sedang penurunan karakter ya, di mana-mana pindahnya di sekolah kita beberapa malam ini turun, sehingga itu juga yang harus dilakukan. Terima kasih sekali atas dalam terkait tanggapan yang disampaikan. Ya, pertanyaan termasuk masukan gitu dari sana. Kira-kira dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Oke, silakan teman-teman. Tadi kan ada kata manajerial ya. Saya cuma mau
bolehkah manajer itu menjadi pembunuh? Ya. Kapan dan misalkan kan anak dikasih cari sendiri, baru kamu menunggu, bolehkah suatu ketika manajer itu menjadi pembunuh? Terima kasih kapan gitu. 5 posisi kontrol tadi boleh kapan? Sebuah proses sebenarnya. Jadi kalau misalkan kondisi kita sehat dan sebagai seorang hukum, misalkan bisa menjadi seorang manajer. Kemudian kalau kondisi yang berhenti lagi manajer apakah jadi perusahaan? Kalau berdasarkan sifatnya, sebenarnya kalau berdasarkan kasus sifatnya tidak ada nama manusia. Ada nama sendiri sebenarnya. Kayak tradisional, jadi kasusnya juga seperti apa? Kayak susunan organisasi kan ada bagian pendukung sendiri kan keamanan. Terus itu ya apa Pak? Izinkan baik. Dalam 5 posisi kontrol itu kita tidak boleh sebagai pendukung, tidak boleh. Membuat kata tidak boleh. Karena sudah kita kalau budaya positif tidak lagi ada hubungan. Hubungan sama konsekuensi. Nggak boleh adalah konsekuensi yang lagi. Nah, hukuman itu kayak ini. Seperti saya terlambat, Mira terlambat, oke, kelas BC. Apapun hukuman, apapun kesalahannya sama, lari, itu nggak boleh. Tapi konsekuensi adalah berhubungan dengan apa yang dilakukan anak itu. Misal saya nggak ketahuan hari ini, harusnya 3 ayat. Nggak boleh. Iya, 3 ayat pendek. Terus saya hari itu 3 pendek. Ya 3 ayat tahun. Ya, berarti konsekuensinya apa? Ada hubungannya dengan apa lah? 6 ayat. 6 ayat. Tambah ayat berarti. Iya, sehingga tapi biar kita nanti itu tapi sebelumnya kita kasih kesepakatan. Yuk, sebelum mengajar. Yakinan tadi. Ya, di awal ini, misalkan ini kan minggu-minggu itu sudah ada pelajaran. Kita ada pelajaran, kita bikin buat kontrak dengan anak-anak. Kalau tidak percaya, konsekuensinya apa? Sepakat. Kesepakatan kira-kira apa ya? Sehingga ketika ada biaya lagi, kita gunakan konsekuensi ya, bukan hukum. Sedangkan kalau keyakinannya, kalau ini harus bersihkan bersih gitu. Selama disepakati antara dengan pihak lain. Kalau tidak disepakati, berarti itu tidak boleh. Sepakat ya, kemarin apa kesepakatan kita? Itu oke. Yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi adalah proses. Gimana proses? Langsung terlambat, kenapa? Satu hari itu sudah. Tapi apa? Terus kesepakatan kita apa? Ini Pak, ya. Kalau dia itu apa betul? Cinta. Keyakinan. Tidak tadi. Nah, Bapak ketika terlambat kerja, ketika 3 kali itu harusnya sudah dipanggil orang tua. Kalau dipanggil pengasuh. Kalau dipanggil orang tua itu enggak. Karena sudah jadi kesepakatan di atas. Oh, tapi kesepakatan itu sudah anak-anak sudah tahu ya. Sampai di MLS. Dan untuk membentuk bahwa kalau sudah 3 kali apakah sudah keyakinan bersama atau memang itu hanya Kita buat ada konsekuensi. Ada memang kalau saya jalan dengan usaha, kalau bagaimana? Kalau memang beberapa hal itu harus ada dari sekolah. peraturan sekolah. Dan Kembali juga- lagi ke materinya kita berarti untuk membuat peraturan sekolah tidak harus keyakinan bersama seluruh warga sekolah. Nah, ada yang dari kita sudah di breakdown. Kalau keyakinan kelas itu adalah di mana mereka membuat keyakinan, tapi tetap dari kita. Oh, Baik, berarti Pak. pokoknya begini, pertanyaannya adalah besok kan kita ada yang namanya membuat sampel. Apakah yang tadi saya tanyakan tadi, apakah ada ide pokok? Nah, ada yang sudah kita sepakati. Ada. Hari ini akan kita sepakati Hari ini. bersama. Oh, Supaya menjadi keyakinan bersama. sehingga mengerucutnya itu sama gitu loh. Iya. Mengerucutnya itu sama gitu ya.
yang dari kemarin itu saya ingin ada, itu harus ada. Ya, makanya setelah itu kalau memang yang tidak ada tanya jawab. Makanya jangan tanya tuh. Loh, nggak boleh kata-kata itu dalam itu nggak mengembangkan cara berpikir orang. Belajar yang dalam belajar bukan dalam Ya, cuma kan kata-kata jangan boleh apa ketemu dari satu tidak juga dalam belajar. Kayak apa ya? Hanya belajarnya rajin. Belajar yang lain komentarnya kalau ya Kita mau coba mana? Ayo, MLS besok. Ya. Gimana caranya supaya kita punya persepsi ya terkait tentang Keyakinan sekolah. ini loh. Nah, ini loh, ini adalah keyakinan yang harus kita tanamkan. Tapi ini sekarang berbeda. Anak-anak malah duduk, bahkan kami mungkin naik atas meja. Dulu pun kita juga tidak berani untuk apa-apa duduk di atas motor dulu. Nah mungkin itu nanti bisa disinggung. Jadi ketika masuk besok, kesepakatan kelas itu. Keyakinan sekolah. Nah, itu supaya apa itu dijelaskan bahwa kalau masih berusaha sama dengan tidak begini, sekali maupun di biasanya di kelas. Jadi kendaraannya dulu kadang-kadang mereka Terima kasih Bu April. Insya Allah nanti poin itu tugasnya wali kelas atau guru saat memandu pancingan ketiganya di situ. Jadi kita jangan langsung menyodorkan ini. Ini nanti disodorkan di akhir untuk dirumuskan. apa dulu yang dilakukan Ustazah? Yang harus dilakukan tadi yang pertama adalah lupa ya saudara ini 12 tahun Catat, ayo. Yang pertama tadi adalah bersama anak bisa dibuat kelompok atau langsung tidak apa-apa, gitu ya. Yang faktor internet kegiatan tampak seperti itu. Boleh begitu. Jadi tiap kelompok dikasih kertas, gitu ya, dikasih kertas. Selama ini mereka akan mengevaluasi selama ini yang terjadi apa, tampak seperti apa sih? Saudara berarti yang suka mau misalkan contoh kelas 7 manggil menyebut nama orang tuanya, sebutan nama orang tuanya. Terus ada lagi mungkin yang mengambil sesuatu tanpa izin. Biarkan itu keluar dulu dari anak-anak, tampak seperti. Biarkan ditulis dulu. Nah, tapi anak-anak juga harus memadankan kira-kira kalau tidak boleh padanannya kalau memanggil sebutan orang tuanya harusnya bagaimana? Berarti tampak seperti. Mereka harus Tapi itu masuk kemana nanti? menghargai, menghormati. Ya keyakinan dulu yang dan kata Nah, ini kan nanti rangkumannya ya saudara. Akhirnya akan menuju ke sana. Soalnya nanti merangin kegiatan tampak seperti ini itu setelah Ya, harusnya kalian. Nah, kelihatan nggak? Misalkan, contoh yang tak bacakan. Contohnya adalah saudara. Teman-teman, nanti di kertas yang dibagikan insya Allah di kelas itu bisa dibagi kelompok kecil atau kelompok yang agak besar, dibagi kelompok-kelompok. Kemudian anak-anak diminta membuat tabel T begini. Tabel yang sebelah kiri bisa dituliskan tampak seperti, ya, atau sebaliknya tidak seperti yang sebelahnya adalah tampak seperti ini apa tidak? Selama ini
kelas. Kalau ini menjadi keyakinan kelas. Gitu ya, kelas. Atau boleh dimantel kalau memang mau menjadikan itu punya keyakinan dimantel. Ya. Pasif misalkan, nampaknya adalah pasif. Lalu tampak sepertinya apa? Aktif bertanya misalkan. Atau misalkan tampak seperti berlarian sedang di kelas atau main sepak bola di kelas. Tampak sepertinya apa? Tertib di kelas misalkan begitu. Jadi kebalikannya harusnya bagaimana? Jadi harus bisa memadatkan. Mereka juga kita ajak untuk mencarikan solusi dari permasalahan itu. Bukan serta-merta dari gurunya semuanya. Mereka dapat instan. Begitu saudara digali dulu semuanya. Kalau sudah misalkan satu kelas dibagi 3 kelompok atau 4 kelompok, nanti mereka diminta untuk menempelkannya di papan. Nah, kemudian dirumuskan. Oke, teman-teman, di bagian ini punya kelompok A. Begini, sepakat teman-teman? Sepakat. Di checklist dulu aja yang sepakat. Oke, teman-teman, kira-kira nanti kita baru bisa munculkan dimunculkan langsung saja. Nanti anak-anak bisa dirumuskan dengan panduan ini biar tidak terlalu lama. Kalau misalkan tadi bicara kotor, kira-kira maksudnya yang mana ya? Ini usaha ini sampai semua yang ditulis anak masuk ke sana, mereka bisa mengidentifikasikan ternyata poin yang mereka lakukan itu semuanya ada di beberapa poin itu. Sepakat ya kalau ada yang tidur di kelas atau maksudnya aktif di kelas atau bertanya itu maksudnya yang mana? Angkat tangan, berani bicara atau menyampaikan pendapat atau yang mana? Aktif saja. Sepakat ya? Semuanya aktif ya di kelas, tidak ada yang tiduran ya. Jadi ngomong sendiri ya. Nah, itu nanti dirumuskan. Sampai pada akhirnya semua yang disampaikan anak-anak masuk ke dalam semua poin. Kita presentasi, kita checklist. Sepakat ya nak? Nah, harapannya yang mereka list juga sebenarnya bisa disimpan sebagai reminder. Anak-anak. Ini juga nantinya ditempel, kemudian kita tanda tangannya ada di bawahnya ada space tanda tangan semua warga orang. Monggo. Satu pertanyaan. Apakah kita melihat menampakkan 5 keyakinan kelas ini? Ada Jangan dulu. Nanti akan banyak terpatok saja sudah ada. Jangan. Ada nanti akan membaca tata caranya begitu maksudnya. Oh yang ini checklist ya. Oke. Berarti kita ya. Bolehkah ketika ini kan tadi ada 3 ya. Saya ada 3 kelompok nih. Ada 3 kelompok. Dan semuanya juga. Nah, di samping ini apakah kita sudah boleh menempelkan di akhir boleh, di akhir. Jangan di awal. Checklistnya nanti bagaimana? Gini loh, setelah anak-anak sudah menuliskan saja, kan ditempel ya kita apresiasi. Nah, baru kita munculkan ini, boleh di sampingnya. Ya, tapi jangan di awal. Oke, bisa nambahin. Misalkan kalau gurunya datang sebelum gurunya hadir. Oh, berarti artinya ya kita tambahin namanya. Jadi langsung ya. Masa itu Berarti kan nggak ditempel semuanya 5 langsung. sudah. Kalau benar Walaupun kita sudah barang Ya, ini kan di akhir. atau mungkin bisa gitu ya saudara. Kalau kalimatnya kan ada yang sama. Ayo kita kumpulkan yang sama. Antar masing-masing kelompok, kalau ada yang sama, bisa dijadikan satu. Begitu saudara. Teman-teman dari SMA nonton ya, bisa datanya juga ya. Iya, pokoknya tadinya di kantor. Ya, boleh. Saya agak ingat. Mungkin 8 tahunan ya. Karena ya, sekitar itu menyediakan kertas entah itu plano atau kalender bukan yang mungkin masukan ada Yang sudah ada masing-masing. sehingga mungkin itu perlu disiapkan menyiapkan
nanti biasanya akan menempel akan membutuhkan banyak sehingga nanti setelah terakhir debat nanti merumuskan ini sebagai akhir dari kesepakatan yang disepakati. Betul, yang disampaikan Ustaz Dahata. Jadi nanti untuk perlengkapannya kalau sudah disiapkan untuk besok kita eksekusi membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Kemudian di akhir mohon dari guru yang mendampingi jangan lupa setelah disimpulkan di bawahnya nanti diberikan tanda tangan semua warga sekolah atau warga kelas. Gitu. Terima kasih teman-teman. Ada lagi? Cukup, Dek. Insya Allah teman-teman barangkali nanti insya Allah beberapa materi yang tadi diminta teman-teman bisa nanti kita share, bisa dipelajari lagi suatu saat bisa dibutuhkan baca-baca ulang monggo. Barangkali nanti di setelah sesi ini bisa kita diskusi juga monggo teman-teman kita berbagi ilmu. Terima kasih banyak. Iya, saya kembalikan kepada Ustazah. Kita bisa diberi izin lagi. Saya nggak lihat dulu. Moga saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, bagaimana untuk ketika mana kita? Teman, manajer, yang kita sesuaikan dengan kondisi. Nah, insya Allah itu untuk teman kita hari ini terkait sudah banyak materi, sudah banyak ilmu yang kita peroleh yang barangkali sudah bermanfaat kita dalam sekolah dalam pembelajaran yang baik. Jadi terima kasih atas kehadiran saudara. Mohon maaf saya mewakili dari ketiga materi. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kan sudah selesai ya. Barangkali mau pakai ini atau mau ada tambahan